selamat pagi pemirsa. Di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Yohana Gabriela, inilah kabar Sumatera. Perkara hukum yang menjerat seorang janda 5 anak di Nias Selatan Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial akhirnya berujung damai. Korban penganiayaan dengan terdakwa berhasil didamaikan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumatera Utara. Korban yang melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan janda beranak 5 di Nias Selatan, Sumatera Utara diboyong dengan mobil polisi untuk dipertemukan dengan terdakwa Erlina Zebua untuk berdamai di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Perdamaian kedua belah pihak ini diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Kapolda Sumatera Utara saat meninjau langsung kasus tersebut di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Selain korban dan terdakwa Erlina Zebua, sejumlah saksi dan aparat pemerintah desa turut dilibatkan dalam upaya perdamaian tersebut. Upaya perdamaian yang dilakukan terhadap kedua belah pihak telah menghasilkan kata sepakat dengan menyelesaikan secara kekeluargaan. Korban pun memaafkan tersangka dan tidak menuntut lagi atas peristiwa tersebut. Jadi alhamdulillah dengan adanya pertemuan kita pada sore hari ini, dari siang tadi, semuanya bisa diselesaikan secara kondusif dan secara kekeluargaan. Ini sudah terjadi perdamaian dan sudah ada solusi untuk masa depannya keluarga tersangka yang tadi ada 5 orang yang terbengkalai sementara karena ada permasalahan hukum, ya. Erlina Zebua tersangka kasus penganiayaan kini tidak lagi ditahan setelah penahanannya ditangguhkan. Erlina bahkan telah diantarkan jaksa penuntut umum kembali ke rumah bersama kelima anak-anaknya. Kasus penahanan Erlina Zebua menjadi sorotan publik dikarenakan video amatir yang merekam tangisan histeris kelima anak Erlina memohon agar sang ibu tidak ditahan sempat viral di media sosial. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur Rian Antoni yang viral karena sumpah pocong terus bergulir. Beberapa hari lalu, Rian Antoni bersama dengan kuasa hukumnya berjalan kaki dengan berkostum pocong datang ke Polda Sumsel untuk meminta agar tim penyidik melakukan gelar perkara ulang atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Siang tadi, Ria ditangkap saat kembali menggelar aksi jalan kaki dari Jembatan Ampera ke kantor Kejati Sumsel dengan kostum pocongnya. Ia pun diamankan pihak berwajib untuk diperiksa demi melengkapi berkas perkara yang saat ini sudah tahap 2. Kasus ini telah masuk dalam tahap 2P21 berdasarkan alat bukti fakta yang ada. Bahkan saat ini pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Alat bukti, fakta semua, dan juga kita sudah koordinasi dengan kejaksaan, semua kita laksanakan, semuanya ada, ya tinggal kita tindak lanjuti aja. Mau sumpah pocong apapun, mohon maaf, ya, bukan berarti kita tidak percaya dengan sumpah, tapi tidak berpengaruh dalam hukum formil kita. Gitu loh. Nanti kalau semua seperti ini, semua orang sumpah semua, gitu kan? Mana hukum formil kita dipengaruhi oleh sumpah. 11 pelaku tindak perdagangan orang diringkus Polresta Barelang dan Polsek KKP Batam, Kepulauan Riau. 2 diantaranya suami istri warga negara Malaysia. Tiga pelaku pengiriman pekerja migran ilegal ditangkap Polresta Barelang di kawasan Pantai Longsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mereka, AS, MA, dan MG akan memperdagangkan orang ke Malaysia dan Singapura. Dari ketiganya, polisi menyelamatkan 6 korban asal Pulau Jawa. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap 8 orang lainnya. Total ada 11 orang yang ditangkap dan 2 diantaranya suami istri warga negara Malaysia. Mereka ditangkap di Nongsa dan di 3 pelabuhan di Batam. Tidak pidana PMI ilegal ini Jadi dari 11 tersangka ini ada 2 orang asing, yaitu warga negara Malaysia,
infonya suami istri ya, yang akan memberangkatkan, akan menampung ya dari PMI ilegal yang orang Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. Para korban dijanjikan akan bekerja di perusahaan dan perkebunan di Malaysia dan Singapura dengan iming-iming gaji tinggi. Namun para korban harus menyerahkan biaya pemberangkatan Rp5 juta hingga Rp15 juta per orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Daerah. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan, live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan?
Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Ekskasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman pada suku dinas Kota Jakarta Utara, Selvi Mandagi bungkam usai diklarifikasi hartanya di KPK. Selvi Mandagi dicopot dari jabatannya dan diperiksa KPK akibat viral postingan di media sosial yang menggambarkan gaya hidup mewahnya beberapa waktu lalu. Cuma dokumen terkait aset aja ya Bu ya? Iya. Bu, kalau terkait pamer harta itu seperti apa Bu? Mantan pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara Selvi Mandagi memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan. Sebelumnya Selvi disorot karena gaya hidup mewahnya viral di media sosial. Selvi menjalani pemeriksaan di hadapan tim pemeriksa LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 jam lebih. Ia melakukan aksi bungkam ketika awak media mengerumuninya mulai dari pintu lobi hingga ke mobil yang menjemputnya di ruas Jalan Kuningan Madia depan gedung KPK. Selvi kerap memposting barang-barang mewah seperti pakaian, tas, dan sepatu bermerek, kendaraan hingga liburan di hotel mewah. Imbas viralnya gaya hidup mewah Selvi, Pemprov DKI Jakarta mencopotnya dari jabatan Kepala Seksi, Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara. Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Selvi yang dilaporkan pada periode 2021 nilainya mencapai 6,4 miliar rupiah. KPK akan mengklarifikasi kesesuaian sumber harta kekayaan Selvi dengan nilai harta yang dilaporkan sebagai penyelenggara negara. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Penggeledahan ini pun disaksikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berlangsung selama 8 jam di sejumlah ruangan, termasuk di ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dayasos. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial Bansos untuk program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020-2021 di Kementerian Sosial. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit pun menegaskan pihaknya kooperatif untuk memenuhi permintaan penyidik KPK. Tadi tim datang ke Kementerian Sosial, datang untuk menemui Ibu Menteri untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Kami menyambut dengan baik dan kami memberikan secara korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Ruangan siapa yang digeledah, Pak? Ruangan siapa yang digeledah? Ya, ruangan yang terkait dengan kasus tersebut, gitu kan ya. Jadi Dirjen Dayasos atau Dirjen Dayasos atau Direktorat Jenderal Dayasos. Korupsi penyaluran beras Bansos ini juga diduga melibatkan satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik, yakni PT Bandagara Reksa Logistik dan sejumlah pihak swasta. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mantan Direktur Utama PT Transjakarta, Kunchoro Wibowo, untuk bepergian ke luar negeri. Kunchoro diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bandagara Reksa Logistik. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali aktif mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.
Kantor Kemensos di kawasan Salemba, Jakarta digeledah tim penyidik KPK pada hari Selasa 23 Mei 2023. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara mengenai penggeledahan di kantor Kementerian Sosial kemarin. Risma menegaskan dirinya tak mengetahui kasus dugaan korupsi beras bansos sebab ia belum menjabat sebagai Mensos saat bansos beras tersebut bergulir. Kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf, tiba-tiba ada dari umum nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Oh, ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Pasti kaitannya dengan PGR. Karena memang anggarannya ada di situ. Kemudian, bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik. Saya temui di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya, itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silakan, saya bilang itu. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta? Itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Para bakal calon presiden 2024 terus melakukan safari politik ke sejumlah daerah untuk mendulang suara. Anies Baswedan menemui masyarakat Bangka Belitung, Prabowo Subianto menghadiri acara tausiah kebangsaan di Pondok Pesantren Tremas Pacitan, Jawa Timur, dan Ganjar Pranowo menghadiri tausiah kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stunting Kabupaten Grobogan. Bakal calon presiden Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Provinsi Bangka Belitung bersama dengan Surya Paloh dan pengurus Partai Nasdem. Kunjungan ini untuk melakukan peresmian kantor baru DPW Partai Nasdem Bangka Belitung dan memberikan arahan kepada kader-kader partai. Selain itu, kunjungan ke Bangka Belitung ini juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Bangka Belitung. Anies Baswedan menilai masyarakat Provinsi Bangka Belitung belum mendapatkan keseimbangan dari hasil alam, padahal Bangka Belitung kaya akan timah. Anies pun berharap masyarakat di Bangka Belitung bisa bergerak bersama-sama untuk menyongsong gerakan perubahan demi kesejahteraan. Sementara itu, bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tausiah kebangsaan di Pondok Pesantren Tremas Pacitan, Jawa Timur. Saat sambutan, Prabowo menyampaikan pentingnya peran ulama untuk merajut persatuan dalam menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa Indonesia. Prabowo juga menegaskan pesantren punya posisi penting saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia kala itu. Dalam kunjungannya, Prabowo juga memberikan kuis untuk para santri dengan hadiah jam tangan. Selain Pondok Pesantren Tremas, Prabowo juga mengunjungi Mojokerto dan Jombang sebagai rangkaian kegiatan di Jawa Timur.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri tausiah kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stunting Kabupaten Grobogan. Ganjar mengatakan kasus stunting dapat dicegah sedini mungkin sejak usia belasan. Khususnya bagi remaja putri yang akan menikah, asupan gizi penting untuk diperhatikan. Tahun ini, Ganjar menargetkan penurunan stunting sebesar 14% sehingga target zero stunting atau 0 kasus stunting di tahun 2024 bisa terwujud. Ganjar menyebut penanganan stunting di Jawa Tengah harus dilakukan secara multisektor dengan melibatkan akademisi dan masyarakat, termasuk sinergitas yang dilakukan dengan Menko PMK, BKKBN Republik Indonesia, Pemkab dan Pemkot, tenaga medis puskesmas dan kepala desa. Tim TV One mengabarkan. Para relawan Baca Pres terus melakukan giat di sejumlah daerah seperti yang dilakukan Serikandi Ganjar Jawa Tengah yang menggelar pelatihan menghias kue dan Laskar Aman Anies mendeklarasikan dukungan kepada sosok Anies Baswedan. Ratusan relawan yang tergabung dalam Laskar Aman dan Serikandi Aman di Bojonegoro, Jawa Timur berkumpul mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Anies dinilai tokoh yang nasionalis dan religius, merupakan sosok yang tepat untuk menjawab kecemasan dan juga ketakutan masyarakat terkait isu-isu SARA, serta memiliki rekam jejak positif baik dari akademisi maupun sebagai pejabat publik. Pengurus perwakilan kota lain di Jawa Timur seperti Kabupaten Magetan, Madiun, Tuban, Lamongan, Gresik, Ngawi, Ponorogo, dan juga Surabaya, termasuk simpul relawan lain hadir untuk menyatukan tekad mendukung kepada Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Hadir pula sejumlah pengurus partai pengusung Anies, PKS, Partai Demokrat, dan juga Nasdem, serta simpul relawan Anies Baswedan Jawa Timur. Dengan bantuan rahmat Tuhan, saya bersedia melanjutkan lebih dahulu ungkapkan kesedihan saudara. Sementara puluhan perempuan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan menghias kue yang diadakan perempuan milenial yang tergabung dalam Serikandi Ganjar Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini melibatkan puluhan perempuan milenial dan para peserta pelatihan diajarkan teknik menghias cupcake dengan berbagai macam bentuk dan juga warna. Pelatihan menghias cupcake ini bertujuan untuk memberikan keterampilan baru kepada para milenial dalam hal membuat dan juga mengolah makanan dengan cara yang kreatif dan juga unik. Selain itu juga dapat menjadi inspirasi bagi peserta untuk membuka usaha kue atau menjadi hobi yang menyenangkan. Jajaran pengurus Partai Demokrat Kalimantan Tengah terus bergerak melaksanakan konsolidasi ke seluruh kabupaten dan kota. Kali ini dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur yang juga diikuti oleh pengurus DPC Partai Demokrat Seruyan. Sebelumnya kegiatan serupa juga sudah digelar di sejumlah kabupaten seperti Kapuas, Kota Waringin Barat, Lamandau, dan juga Sukamara. Partai Demokrat bertekad untuk bisa meraih hasil maksimal, yaitu peningkatan jumlah kursi di legislatif dan juga kemenangan bagi capres yang mereka usung, yaitu Anies Baswedan. Ketua DPD Partai Demokrat. Tim TV One mengabarkan. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com.
menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, Anda penyuka batik? Kain khas Indonesia ini memiliki beragam motif yang menonjolkan ciri khas dari daerah asalnya masing-masing. Salah satunya kain batik Gambo dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang bahan dasar pembuatannya berasal dari limbah getah kampir. Batik Gambo, Anda pernah mendengar nih pemirsa? Kain batik khas daerah Banyuasin ini merupakan salah satu dari banyak kain batik Indonesia yang sudah mendunia. Batik Gambo terbuat dari limbah getah kampir, bahkan batik Gambo saat ini telah menjadi identitas Kabupaten Muba. Dalam rangka melestarikan batik Gambo, pemerintah Musi Banyuasin Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM menggelar pameran kain batik Gambo asal Kabupaten Musi Banyuasin dan juga memberikan sertifikat hak cipta batik Gambo Muba yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kain batik yang terkenal di Sumatera Selatan ini juga didaftarkan ke HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pameran kain batik Gambo Muba bisa ditemukan dalam acara yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selain pameran batik, juga digelar acara Mobile Intellectual Property Clinic, mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya serta dapat mendorong dalam peningkatan UMKM. Dalam rangka mendorong hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan melestarikan hak-hak daerah supaya dilindungi. Dan kalau sudah didaftarkan, itu punya nilai ekonomis. Seperti jemputan Gambo Muba ini, dulu nggak ada harganya nih, limbahnya dibuang. Tapi sekarang Gambo ini, untuk satu baju ini bisa sampai 500.000 harganya. Dalam rangka mempromosikan kekayaan intelektual, khususnya Gambo yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah disupport sama Pak PJ Bupati, kegiatannya berjalan dengan sukses. Acara ini juga menampilkan peragaan busana yang mengenakan batik Gambo khas Muba, seperti pameran kain dan beberapa produk UMKM yang dibuat langsung oleh warga. Ajang pameran kain batik Gambo Muba ini diharapkan dapat menjadikan batik Gambo mempunyai harga jual tinggi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita pada kabar hari ini. Saya Yona Gabriela, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.